Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuar Tegar Wijaya, NIM 51. Kali ini saya akan menjelaskan untuk responsi hidrogeologi. Oke, untuk bahasannya yang ada di video ini, yang pertama ada acara 1, Darcy Law dan Flownet. Yang kedua ada kimia air tanah. 3 ada debit air sungai. 4 groundwater balance. Dan 5 pumping well test. Oke, untuk yang pertama langsung saja Darcy Law dan Flownet. Oke, yang pertama itu ada water table. Water table adalah permukaan air atau garis permukaan air tanah bebas. Ya, di sini ada water table, garis permukaan air tanah bebas yang biasanya dianggap sebagai batas atas zona kejenuhan dalam lapisan penyimpanan air atau aquifer. Kemudian ada Fado zone. Itu merupakan zona tidak jenuh air di mana letaknya berada di bagian paling atas yang merupakan zona terdekat dengan permukaan tanah dan termasuk soil water zone. Nah, yang kedua itu ada ini untuk Fado zone ya. Jadi ada di atasnya si water table. Kemudian ada saturated zone, itu di bawahnya, zona di bawah muka air mengisi seluruh rongga-rongga tanah. Oke. Oke, kemudian lanjut ke transmisivitas atau T dan storativitas S. Oke, transmisivitas itu nilai permeabilitas tiap 1 meter aquifer, menggambarkan kemampuan aquifer untuk membawa air tanah secara kuantitatif. Nah, di sini untuk rumus transmisivitas yaitu T 2,3 kali Q bagi 4pi kali delta S. Nah, kemudian untuk storativitas merupakan volume air yang dilepaskan oleh aquifer atau diambil untuk disimpan per unit luas area aquifer per satuan perubahan head. Di sini untuk rumusnya 2,25 kali T kali T0 atau T awalnya per R kuadrat. Nah, kemudian Darcy melakukan eksperimen apparatus of the illustration of Darcy Law. Di sini manometer atau tabung yang digunakan untuk menentukan ketinggian permukaan air atau pengukuran hidrolik dipasang ya dalam silinder. Dipasang ke dalam silinder pada ketinggian Z1 dan Z2. Ketinggian fluida di manometer adalah H1 dan H2 ini ketinggiannya. Dengan perbedaan elevasi dengan delta H dan panjang antara keduanya. Dan panjang antara keduanya itu delta 1 ini. Kemudian diarahkan ke dalam tabung, masuk sampai semua pori terisi air, dan akibatnya laju aliran masuk Q sama dengan laju aliran keluar jika A menjadi penampang silinder dengan dimensi L2 dan karena laju aliran Q memiliki dimensi L3 per T, maka view debit specific
di seluruh silinder didefinisikan sebagai F sama dengan Q per A, memiliki dimensi L per T. Eksperimen Darcy menunjukkan bahwa aliran air berhubungan langsung dengan H2 kurangi H1 per L, kemiringan gradien hidrolika. Meskipun konstansa porositas sebenarnya tergantung pada permeabilitas tanah serta fluida yang mengalir melalui tanah, Darcy menunjukkan bahwa V berbanding lurus dengan H1 dan H1 H2 sampai delta 1 konstan dan berbanding terbalik dengan delta 1 saat H1 H2 dipertahankan konstan. Nah, di sini Q sama dengan minus K dH per dL. Air tanah dikontrol oleh perbedaan H. Di sini secara grafis. Oke, kemudian next itu ada hydraulic head. Merupakan gaya potensial adalah gaya pendorong air tanah dengan hasilnya sama dengan hydraulic head dan percepatan gravitasi. Nah, gambar-gambar ini menjelaskan tentang ilustrasi mengenai elevation dan pressure dengan pergerakan aliran tanah menunjukkan pipa pasir dan air diputar berdasarkan kemiringan dengan debit air yang konstan. Oke, untuk gambar A ini air mengalir dari poin 1 elevasi Z1 ke poin 2 elevasi Z2. Karena nilai Z2 lebih besar daripada Z1. Kemudian yang B, kemiringan yang terbalik ke atas. Pressure head fluida pada HP2 lebih besar daripada HP1. Nah, di sini HP2 lebih besar daripada HP1. Fluida akan bergerak dari daerah yang bertekanan rendah ke tinggi. Jadi fluidanya akan ke sini, ke HP2. Pada gambar tersebut, nilai pressure head dan elevation tidak mempengaruhi gerak air tanah. Oke, kemudian yang C, elevation head sama besar dengan pressure head berkurang searah aliran. Sejajar. Oke, pressure head besar dengan head elevation berkurang sesuai dengan arah aliran. Oke, dari interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa hydraulic head total menunjukkan arah aliran yang sama. Kemiringan pipa dengan catatan faktor yang lain tetap konstan. Head total merupakan gaya potensial dalam aliran air tanah menunjukkan bahwa elevation head dan pressure head bukan faktor yang mempengaruhi aliran air tanah tersebut. Oke, kemudian lanjut ke ini ada flownet ya. Ini merupakan jaringan aliran, merupakan penggambaran hukum kontinuitas aliran air di dalam tanahnya. Umumnya digunakan untuk tanah dengan batasan tertentu. Nah, sini ada syarat-syarat flownet. Nah, yang pertama, aquifer ini homogen. Kemudian aquifer fully saturated. 3, aquifer is isotropic. 4, there is no change in the potential with time. 5, soil dan water compressible ya, incompressible. 6, flow is laminar and Darcy law is valid. 7, all boundary condition are known. Oke, jika aquifer merupakan isotropik, maka garis flow line akan memotong garis equipotensial dengan sudut siku-siku 90 derajat. Jika aquifer merupakan anisotropik, maka garis flow line memotong berdasarkan aturan oval. Nah, kemudian ini ada contoh soalnya. Persegi ABCD rasio 1:2. Dan kita persegi ABCD. Oke, rasionya itu 1:2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke.
1:2. AB dan CD boundary condition no flow. AB dan CD condition no flow ditandakan dengan ya, strip seperti ini. AB dibagi 3, bagian atas dan tengah no flow dan bawah constant head 7. Oke, ini AB dibagi 3, bagian ini AD ya. AD dibagi 3, bagian atas dan tengah no flow, atas dan tengahnya itu no flow dan bawahnya itu constant head 7. Sementara BC dibagi 3, bagian atas dan bawah no flow, atas bawahnya no flow, kemudian tengahnya constant head 5. Oke, kemudian lanjut ke kedua ya, bab kimia air tanah. Nah, di sini properti kimia atau fisika air tanah. Yang pertama itu ada temperatur, 2 derajat keasaman pH, 3 potensial redox, dan 4 daya hantar listrik HL. Oke, yang pertama itu ada temperatur. Temperatur air tanah pada tempat dan waktu tertentu merupakan hasil dari bermacam proses pemanasan yang terjadi di bawah dan atau di permukaan bumi. Ini Mattes tahun 82. Dari perbandingan antara temperatur air pada tubuh air dengan temperatur rata-rata udara lokal saat pengukuran akan diketahui adanya zonasi hipothermal, mesothermal, dan hipothermal. Kemudian lanjut ke pH. Di sini pH air yang bersifat asam, pH-nya kurang dari 7, terdapat pada daerah dengan endapan vulkanik ya. pH kurang dari 7. Sedangkan air yang bersifat basa itu lebih dari 7, terdapat pada daerah dengan batuan ultramafic. Nah, di sini ada skala pH mengukur asam, netral atau alkali. Nah, di sini ada asam, netral, asam ya ini kurang dari 7, netral, tengahan, kemudian alkali ya. Kemudian EH, potential redox, adalah ukuran kecenderungan agresivitas air untuk mengoksidasi atau mereduksi unsur yang terlarut dalam larutan. Oksidasi menjelaskan pelepasan elektron dari sebuah molekul atom atau ion. Reduksi menjelaskan penambahan elektron dari sebuah molekul atom atau ion. Potential redox yang positif menunjukkan kondisi oksidasi, sedangkan yang negatif itu menunjukkan reduksi. Oke, kemudian daya hantar listrik DHL adalah ukuran kemampuan suatu zat menghantarkan arus listrik dalam temperatur tertentu yang dinyatakan dalam mikromous per cm. Satuan yang lebih umum digunakan adalah microsiemens atau delta S untuk menghantarkan arus listrik. Ion-ion bergerak dalam larutan memindahkan muatan listriknya, ionic mobility, yang bergantung pada ukuran dan interaksi antar ion dalam larutan. Nah, kemudian ada properti kimia air tanah. Unsur-unsur kimiawi yang terkandung dalam air tanah dapat dibagi menjadi unsur mayor dan minor seperti tabel yang ada di sini ya. Di sini ada kation, anion, alkali earth, weak edge, strong edge. Nah, kemudian lanjut ya, ada penyajian data kimia sampel air tanah. Ini dibagi menjadi 2, yaitu penyajian secara numerik dan grafis. Nah, kemudian ini ada pictorial diagram, diagram batang, diagram lingkar. Ini multivarian diagram, ada diagram Piper, kemudian diagram Stiff dan diagram Scholar. Oke, lanjut ke laka-laka plotting diagram Piper. Pertama, hitung presentasi unsur baik pada anion ataupun kation dan cara membagi nilai tiap unsur dengan jumlah anion per kation. Setelah didapat nilainya,
Nah, kemudian tinggal diplot pada diagram yang menunjukkan anionnya atau kationnya. Nah, setelah yang anion dan kation diplot, kemudian tarik ya. Plotnya itu sesuai dari nilai anion dan kation. Kalau kation ada CaMg dan Na plus K. Nah, kalau kation ada ClSO2 SO2 plus HCO3, SO4 plus HCO3. Nah, setelah itu dari ketiga ini ditarik ke atas dan ya dihubungkan, maka akan terdapat titik perpotongan di sini. Ya, tarik garis tegak lurus dari masing-masing titik anion dan kation menuju bidang belah ketupat. Nah, dari garis menuju bidang ketupat, kemudian ada titik perpotongan, dan titik perpotongan ini ya tinggal dibaca. Nah, ini contoh soalnya. Sampel kode ini untuk nilainya ya. Nah, ini tinggal di CA persen, itu CA-nya 1,2 per ya 61,3. Ini jumlah dari ini CaMg Na plus K semuanya ini 61,43, kemudian dikali 100 maka didapat sampai dengan 2%, Mg-nya 0,4% dan Na plus K-nya 97,6%. Nah, ini tinggal diplot ya. Untuk Ca itu 2%. Nah, di sini ya sekitar dari Ca itu semakin ke kanan itu semakin kecil. Nah, di sini sekitar sini ya 2%, kemudian Mg itu 0,4. Oke, ini Mg, ini garis coklat Mg, ini Ca, kemudian untuk Na plus K itu 97,6. Nah, maka terdapat titik perpotongan di sini ya, sodium and potasium. Nah, dari ini titik perpotongan ini ditarik ke atas ke belah ketupatnya. Kemudian yang anionnya Cl itu didapat 12,7 SO4 Cl ya 12,7. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau Ca tadi ke kanan semakin kecil, nah untuk anionnya Cl-nya itu semakin kiri itu semakin kecil. Nah, di sini 12,7. Kemudian SO4-nya ya ke atas semakin besar, itu 82,2 ya. Jadi kita plot sekitar sini. Kemudian CO3 plus HCO3 itu 5,1. Nah, di sini terdapat titik perpotongannya ya. Kita tarik ke atas. Nah, dari titik perpotongan antara kation dan anion, ini ya titik perpotongannya, bisa kita lihat sodium chloride type. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini dominan type-nya sodium and potassium type atau sulfat type. Nah, ini dominannya. Facies type-nya itu sodium chloride type. Nah, ini fasiesnya. Penjelasannya kas air tanah, gipsum, dan drainase tambang. Nah, untuk sodium chloride type itu air tanah kuno laut dan mendalam. Nah, sodium biokarbonat type itu air tanah dalam dipengaruhi oleh pertukaran ion. Nah, untuk magnesium biokarbonat khas dari air tanah segar dan dangkal. Nah, kemudian ini ada belah ketupat lagi ya, karena di sini tadi didapat ya sodium chloride type yang posisinya ada di sini ya. Nah, ini tinggal di ini
titik perpotongannya dari yang tadi disesuaikan ya, ada di dua belah tempat ini. Nah, kemudian tinggal dibaca ini strong acid, weak acid. Nah, sementara yang ini K-alkalis acid, alkali earth. Oke, kemudian lanjut ke bab 3, cara debit air sungai. Oke. Nah, di sini ada siklus hidrogeologi ya. Yang pertama itu ya dari ini ada danau atau laut yang terjadi evaporasi dari danaunya itu sendiri dan lautnya itu sendiri. Itu terjadi proses penguapan air ya, ke atmosfer dari tubuh air yang ada di bumi, baik dari laut ataupun danaunya itu sendiri. Itu evaporasi. Kemudian dari evaporasi ini terjadi evotranspirasi. Itu gabungan dari proses penguapan air yang terkandung di tanah, yaitu soil moisture dan proses evaporasi. Ya, di sini ya, gabungan ya. Kemudian dari evapotranspirasi ini tercipta cloud atau awan, jadi menguap kemudian tercipta cloud awannya. Dari awan ini mengalami presipitasi, hujan. Nah, ini ada surface runoff, jadi hujan ini turun ke tanah ya, ini persolation. Nah, kemudian mengendap lagi di danaunya atau lautnya, kemudian terjadi lagi evaporasi ya. Ini merupakan siklus ya, dan berulang terus. Nah, ini tahapan siklus itu hidrogeologi, itu ada evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Ya, ini evapotranspirasi ya. Kemudian sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, infiltrasi. Oke, ini debit sungai. Debit adalah jumlah air yang melewati sungai dalam suatu periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan kubik atau per second atau liter per second. Debit air sungai merupakan tinggi permukaan air sungai yang terukur oleh alat ukur permukaan air sungai. Ini dikutip dari Mulyana 2007. Debit adalah suatu koefisien yang menyatakan banyaknya air yang mengalir dari suatu sumber per satuan waktu. Biasanya diukur dalam satuan liter per detik. Untuk memenuhi keutuhan air pengairan, debit air harus lebih cukup untuk disalurkan ke saluran yang telah disiapkan. Dumiari tahun 92. Nah, ini proses terbentuknya debit ya. Kemungkinan sama, hampir sama. Ini ada evaporasi dulu, cloud, kemudian hujan. Nah, hujan ini bakal tertampung ya, tertampung dari tampungan ini bahkan mengalir ya. Dari faktor yang mempengaruhi debit itu ada ketinggian juga. Jadi dari tampungan ini apabila ada di ketinggian yang cukup kontur yang cukup rapat atau terjal, nanti bakal mempengaruhi ke debitnya atau besar debitnya. Nah, di sini metode-metode pengukuran debit sungai. Nah, pengukuran luas penampang, metode min section dan mid section. Nah, A adalah luas seksi, D kedalaman seksi ini, B jarak seksi, Q debit seksi, Vn kecepatan seksi. Nah, untuk min section method ini AM sama dengan DN plus 3 per 2 kali Bn plus 3. Nah, kemudian Qn sama dengan AN kali Vn plus 2 per 2. Nah, dapat Q sama dengan Q1 plus Q2
plus QN. Nah, di sini ada penampang bahasa sungai mid-section method ya. AN sama dengan BN plus 2 per 2 kali DN. Nah, untuk QN itu sama dengan AN plus VN. Nah, Q sama dengan Q1 plus Q2 plus QN. Nah, di sini ada pengukuran kecepatan aliran. The floating method dapat dihitung dengan rumus kecepatan V. Luas permukaan sama dengan A sama dengan T kali L. Nah, di sini keterangannya ya, S panjang segmen, T kecil itu waktu ya, T besar itu lebar sungai, L itu panjang sungai. Di sini prinsip dari metode ini bahwa kecepatan aliran V ditetapkan berdasarkan kecepatan pelampung U. Jadi kecepatan alirannya itu ditetapkan berdasarkan kecepatan pelampung U, luas penampang, dan ditetapkan berdasarkan pengukuran kecepatan aliran dengan menggunakan pelampung dapat dilakukan apabila dikehendaki besaran kecepatan aliran dengan tingkat ketelitian yang relatif rendah. Cara pengukuran adalah dengan mencari besaran waktu yang diperlukan untuk bergeraknya pelampung pada sepanjang jarak tertentu. Selanjutnya, kecepatan rata-rata arus didekati dengan nilai panjang jarak tersebut dibagi waktu tempuhnya. Oke, kemudian ada current method ya. Current meter adalah alat untuk mengukur kecepatan aliran. Kecepatan arus ada dua tipe di sini. Current meter yaitu tipe baling-baling propeller type dan tipe canting atau cup type. Kecepatan diukur dengan current meter ini untuk mengukur kecepatan. Kemudian slope area method. Slope area method adalah salah satu metode perhitungan debit sungai dengan cara menghitung aliran yang telah terjadi berdasarkan tanda bekas banjir, flood mark, geometri sungai, dan parameter fisik aliran sungai. Perhitungan dilakukan berdasarkan pada rumus pengaliran dengan menggunakan rumus Manning atau GZ. Dan prosedur sebagai berikut. Dari harga-harga A, R, dan N diketahui, hitung faktor penghantar KU dan KD. 2. Hitung harga K rata-rata. 3. Diambil asumsi bahwa tinggi kecepatan dapat diabaikan, kemiringan garis energi sama dengan selisih tinggi muka air di hulu dan di hilir F dibagi panjang saluran. 4. Dengan asumsi tersebut, hitung perkiraan pertama debit aliran. 5. Ambil asumsi bahwa debit aliran sama dengan perkiraan pertama Q dan hitung harga. Nah, sini V sama dengan I per N R kuadrat per 3S 1 per 2. Nah, dimana AW ini luas penampang basah, P keliling penampang basah. Untuk V ini kecepatan aliran, N ini koefisien kekasaran dinding menurut Manning, I kemiringan saluran, S kemiringan melintang normal perkerasan jalan. R ini didapat dari AW per P. Slope area method debit diukur secara tidak langsung yaitu dengan rumus hidrolika GZ dan Manning. Rumus Manning ini Q sama dengan A kali V. V sama dengan 1 per N kali R kuadrat. R 2 per 3 ya. Kali S 1 per 2. Sini Q A sama per 1 per N kali R 2 per 3 kali S 1 per 2. Rumus GZ ini C kali R 1 per 6 per N Q AC akar dari RS, dimana Q debit, N koefisien Manning, N itu N plus N2, N plus 3, N plus 4, N5. A itu luas penampang basahnya, P parameter basah, V kecepatan pelampung. Nah, di sini R itu didapat dari
A per P, sementara S itu dari B min A bagi L. Nah, di sini ada velocity method. Pada prinsipnya adalah pengukuran luas penampang basah dan kecepatan aliran penampang basah diperoleh dengan pengukuran lebar permukaan air dan pengukuran kedalaman dengan tongkat pengukur atau kabel pengukur. Ini distribusi kecepatan aliran di dalam alur tidak sama arah horizontal maupun vertikal. Kemudian kecepatan aliran pada tepi alur tidak sama dengan tengah alur, dan kecepatan aliran dekat permukaan air tidak sama dengan kecepatan pada dasar alur. Pada prinsipnya adalah pengukuran luas penampang basah dan kecepatan aliran. Kecepatan merupakan jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Ini penampang basah A diperoleh dengan pengukuran lebar permukaan air dan pengukuran kedalaman dengan tongkat pengukur atau kabel pengukur. Ini mid section method atau min section method. Kemudian kecepatan aliran dapat diukur dengan metode current meter dan metode apung. Ini dilution method, metode injeksi tetap Q sama dengan Q C1 plus C2 per C2 plus C0. Di sini Q debit sungai, Q kecil itu debit injeksi larutan, C0 itu konsentrasi sungai sebelum tercampur, C1 konsentrasi larutan, C2 konsentrasi sungai tercampur larutan. Nah, kemudian yang kedua itu ada metode injeksi sesat. Q debit sungai, V volume larutannya, ini Q V per T atau C1 per C2. T itu waktunya, C1 konsentrasi larutan, C2 konsentrasi sungai campur larutan. Nah, kemudian ada volumetric method. Nah, digunakan untuk mengukur debit pada mata air saluran irigasi. Alat yang dibutuhkan berupa wadah yang terdapat ukuran volume atau wadah yang sudah diketahui volumenya. Yang kedua ada perhitungan waktu. Kelemahannya yaitu pembacaan volume air dan pembacaan volume waktunya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi debit air sungai. Nah, di sini ya, yang udah dijelaskan tadi ada curah hujannya itu sendiri. Saat curah hujan tinggi maka debit air sungai juga besar. Nah, kemudian lanjut ke bentuk topografi ya. Konturnya ini topografi berpengaruh terhadap debit air disebabkan lereng baik berupa derajat kemiringan tanah dan panjang lereng di sini. Kemudian vegetasi ya. Nah, kalau vegetasi di sekitar sungai, air hujan akan jatuh terhalangi ya tanaman sehingga tanah tidak terlalu banyak menerima air yang berasal dari hujan. Kemudian intensitas hujan juga, semakin besar intensitas hujan maka debit air sungai akan semakin cepat. Kemudian luas aliran, luas daerah atau luas yang tidak memiliki besar debit air akan kecil saat musim kemarau. Kemudian kemiringan lereng ya, semakin miring suatu permukaan tanah atau daratan maka debit air juga akan semakin besar. Oke. Nah, di sini pengambilan data debit sungai dengan floating method. Di sini perhitungan alat dan bahan ya. Alatnya itu ada 2 bola pingpong, alat ukur meteran, stopwatch. Nah, di sini tujuannya mengetahui debit sungai dan water table sumur. Nah, langkah kerjanya berilah 3 segmen sungai dengan jarak masing 5 meter. Kemudian hitung panjang, lebar, dan kedalaman sungai. 3. Letakkan bola pingpong pada setiap segmen aliran sungai dan biarkan berpindah ke segmen selanjutnya. 4. Catat waktu dan dibutuhkan oleh bola yang untuk menuju segmen lainnya. Di sini rumusnya itu water table sama dengan elevasi kurangi lip swell. Kecepatan V, luas permukaan A, dan debit sama V kali A. Keterangan S sama dengan panjang sampai waktu dan kedalaman. Oke, ini langsung ya. Contoh soalnya, ini belum ditulis. V itu S per T. Sebenarnya A itu dN plus dN plus 1 ya. Seperti rumus yang awal tadi. dN plus 1 per 2 kali Pn plus 1. Oke, ini contoh soalnya ada segmen percobaannya juga. Udah ada ST. Nah, di sini F belum ada.
Kita cari V sama dengan S per T. Di sini tinggal 500 bagi 23,97. Di sini nilai V-nya itu 20,85. Kemudian untuk A itu belum ada. Tinggal dimasukkan rumus itu 30 plus 25 per 2 kali 3. Di sini 82,5. Kemudian untuk mencari Q itu V kali A. Nah, di sini didapat 1720,12. Nah, di sini ada hubungan sumber dan sungai. Di sini influence stream loose water when the stream surface above the water table. Ini keluar ya, mendapatkan influence streams gain water when the stream surface is below the water table. Jadi untuk selanjutnya groundwater balance ya. Ini ada water balance merupakan bagian dari ilmu hidrologi yang menggambarkan hubungan antara inflow aliran masuk dan outflow aliran keluar pada suatu wilayah tertentu. Kemudian dalam konsep hidrologi bahwa jumlah air di suatu luasan tertentu di permukaan bumi dipengaruhi oleh besarnya air yang masuk input atau keluar ya dan keluar pada jangka waktu tertentu. Semakin cepat siklus hidrologi terjadi, maka tingkat neraca airnya semakin dinamis. Kesetimbangan air dalam suatu sistem tanah tanaman dapat digambarkan melalui sejumlah proses aliran air yang kejadiannya berlangsung dalam satuan waktu yang berbeda-beda. Oke, bentuk persamaan water balance disajikan pada persamaan berikut ini berdasarkan Mulya et al. 2013. BP sama dengan EA plus delta GS plus TRO. Nah, di sini keterangannya itu P presipitasi, EA evapotranspirasi, delta GS perubahan ground water storage, TRO itu total runoff. Nah, evapotranspirasi ini adalah gabungan dari air yang hilang dari proses evaporasi dan transpirasi. Ini Rakecha and Singh 2009 ya. Evaporasi sendiri itu adalah proses di mana air diubah menjadi uap air dan selanjutnya uap air tersebut dipindahkan dari permukaan lahan melalui proses penguapan ke atmosfer. Nah, lanjut ke transpirasi adalah penguapan air yang berasal dari tanaman sebagai akibat dari adanya proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan juga uap air. Nah, dari evaporasi dan transpirasi ini digabung menjadi evapotranspirasi. Perhitungan evapotranspirasi. Di sini data yang digunakan untuk menghitung besarnya evapotranspirasi potensial dengan metode Penman adalah temperatur, kelembapan relatif udara, lama penyinaran matahari dalam persen, dan kecepatan angin. Nah, di sini E sama dengan AH plus 0,27 D per A plus 0,27 dengan H sama dengan energi budget. Ya, di sini D panas yang digunakan untuk evapotranspirasi dan A slow vapor pressure curve pada temperatur rata-rata, B radiasi benda hitam pada temperatur rata-rata, EA tekanan uap air jenuh pada temperatur rata-rata. Oke, dari persamaan di atas ya didapatkan bentuk sederhana yaitu F1 sama dengan A 0,18 plus 0,55 S per A plus 0,27. F2 AB 0,5 kurangi 0,092 kali ED kuadrat ya di sini. Kali 0,5. F3 0,27 kali 0,35 EA kurangi ED per A plus 0,2 F. Nah, di sini maka nilai EP ya. F1 kali R kali 1 kurangi R. F2 kali 0,1 plus 0 kali S 0, S. F3 kali K plus 0 0,1 W. Nah, di sini perhitungan water balance ya. Ini merupakan contoh ya. Di sini kita bakal mengambil mana aja dari ya perhitungannya ini. Tadi udah jelaskan. Ini pumping well test. Lanjut ke bab 5 ya ini.
Pumping well test merupakan metode pengukuran debit air yang berdasarkan dari pengamatan kontinuitas sumber air dan ketersediaan air dari sumber itu sendiri. Ya, tujuannya itu pengujian aquifer dan pengujian sumur. Oke. Tujuan step ground down test itu untuk mengetahui kemampuan konstruksi sumur, menentukan besaran kapasitas jenis sumur, efisiensi sumur, menentukan parameter hidraulik aquifer atau sumur. Nah, di sini ada dua metode ya, metode TEIS. Ya, ini merupakan contoh soalnya, sebuah sumur pompa menembus aquifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q ya, itu nilainya selama pemompaan ini pada sebuah sumur. Pengamatan yang berjarak R 57,89 dari sumur pompa diamati penurunan muka airnya yang disajikan tabel 1 di sini. Nilai transmisivitas dan koefisien tampung S dari aquifer tersebut dengan metode TEIS. Oke, di sini kita untuk mengerjakan soal ini kita perlu membuat kurva dulu. Kita bisa kurva bebas, mau bikin kurva di mana bisa di Excel. Nah, di sini untuk titik awalnya itu ada match point-nya ya. Kemudian S1, S2 itu ada titik awal dan titik akhirnya itu S2. Ini belum diluruskan dengan lengkungannya. Nah, kalau diluruskan itu match point-nya akan berada di lengkungan kurvanya dan S1 akan jatuh di titik bulat-bulat biru awal itu ada di S1 dan yang akhir ada di S2. Dan di sini perhitungan metode TEIS. Oke. Diketahui itu tadi ada Q, T, S1, S2, delta S, R. Kemudian I per U-nya itu 5. Ya, ada di sekitar 5. Sini ya. Match point ini ada sekitar 5. Jadi nah, di sini sekitar 5. WU-nya itu 3. Nah, ditanyakan itu tadi transmisivitas dan storakivitas, tinggal kita hitung T. Rumusnya itu T Q kali WU per 4 PS. Nah, tinggal dimasukkan, didapat hasil 245,14. Ya, S-nya itu 4T kali T0 atau T awalnya. T kecil atau T waktunya. T waktu 1 menit ya. Ini karena 1 menit dijadikan hari dulu 0,000694. Nah, didapat hasil storativitasnya itu 0,0406122023. Nah, kemudian untuk metode Jacob di sini ada soal juga ya. Sebuah sumur pompa menembus aquifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q. Selama waktu pemompaan ini pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R dari sumur pompa diamati penurunan muka airnya yang disajikan dalam tabel ini 3.1 dan 3.2. Hitung nilai transmisi T, hitung nilai T, S dari aquifer tersebut dengan metode Jacob ya, bukan TEIS. Jika diketahui aquifer tekan 15, hitung konduktivitas hidraulis K. Nah, di sini bisa kita buat juga metode Jacob di Excel ya. Ini untuk awalnya, ini garis trennya ya. Dan ini titik-titik datanya. Untuk awalnya itu 0,1. Nah, ini untuk S1 dan S2-nya itu ada, aku ambil di sini dan antara range ini ya 10. Intinya kelipatannya. Nah, di sini nilainya 0,6 sampai 0,84 sekian. Nah, di sini diketahui T0-nya itu 0,1 menit, kita jadikan ke hari dulu. Kemudian S1 itu tadi ya 0,6 sampai range 0,6 sampai 0,84-an. Kemudian delta S-nya itu ya 0,6 sama ini
didapat delta S 0,24. Q-nya itu 1026,32, R-nya 57,89. Nah, ditanya itu TS. Rumusnya itu untuk T itu 2,3 kali Q per 4Pi kali delta S didapat 783 sekian M2 per hari. Untuk S itu 2,25 kali T kali T0 nya menitnya R2 per R kuadrat. Nah, didapat 0,00003648817. Nah, oke, sekian dari responsi dari saya, Yanuar Tigarwijaya, NIM 51. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.